Dari masyarakat ataupun warga yang datang itu ada nggak efek-efek terkait dengan kita kan dari BNN nih, ada nggak efek-efek terkait dengan penggunaan penyalahgunaan narkoba? Kalau lebih tepatnya kalau di sini itu masih banyak yang miras sih Bapak. Oh, miras. Ya, kalau narkoba sendiri memang di sini itu sejauh kami di sini bertempat di sini alhamdulillahnya tidak ada. Tapi kalau memang untuk miras dan lain sebagainya itu masih gencar lah. Oh, iya. Begitu. Jadi minuman aja ya, minuman keras ya. Betul. Kira-kira ada nggak pendapat dari adik-adik mahasiswa ini terkait dengan bagaimana dengan maraknya narkoba, terkait dengan pariwisata yang datang ke sini, dengan nanti ada dua item ya, yang pertama pariwisata, yang kedua sebagai kota Injil ya. Pariwisatanya sebagai kota hari, kemudian sebagai kota Injilnya bagaimana wisata itu. Ada nggak kaitannya dengan dari penyebaran penyalahgunaan narkoba? Tentu saja sangat bisa Bapak, apalagi orang luar datang ke sini, apalagi mungkin beberapa kelompok yang memang kurang teredukasi mengenai bahaya narkoba itu sendiri, tentu juga bagaimana nanti penyalahgunaannya dan lain sebagainya itu masih cukup mungkin bisa tersebar di sini. Apalagi di sini itu kegiatan yang sering ya tadi miras itu, walaupun kita belum tahu apakah kegiatan minum-minum seperti itu dilanjutkan dengan penggunaan penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya Bapak. Jadi memang hal tersebut pasti akan berdampak dari pariwisatanya ataupun budaya, karena memang di Mansinam ini tempat pertama kali Injil datang di tanah Papua. Oke, makasih. Berarti tadi sudah ada kira-kira nanti akan ada dampaknya penyalahgunaan narkoba. Salah satunya caranya tadi saya sampaikan adalah pencegahannya dengan sosialisasi ya. Betul. Nah, menurut adik-adik sosialisasinya gimana nih Pak Pratik? Pak sudah cukup atau kurang atau harus kemana saja? Kita ada nggak pendapatnya? Kalau menurut saya sendiri dan juga mungkin bisa ditambahkan dengan teman-teman yang lain Bapak, sosialisasi yang bisa dilakukan di sini itu masih sangat-sangat besar Bapak. Di mana anak-anak di sini maupun remaja yang usia produktif lebih tepatnya itu perlu sangat diedukasi mengenai penyalahgunaan narkoba itu, supaya pun nanti ketika mereka datang ke kota untuk mungkin belajar lebih lanjut ataupun bekerja dan lain sebagainya, mereka bisa mawas akan diri mereka sendiri. Begitu Bapak. Terima kasih. Ada pendapat lain? Mungkin hal yang menurut saya cukup menarik dari Mansinam ini adalah tidak adanya mungkin akomodasi untuk menginap di sini. Homestay nggak ada, resort nggak ada. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya adalah juga salah satu hal yang jadi menurunkan potensi untuk pergerakan narkoba tadi. Dan saya rasa itu juga salah satu siasat warga-warga sini untuk tetap menjaga kesterilan wilayah religi di Mansinam. Jadi salah satu pencegahan bentuknya adalah tidak membuat tempat-tempat penginapan atau homestay supaya tidak ada penyebaran narkoba. Iya, jadi emang rata-rata one day. Gitu Mas. Ya, makasih. Ada lagi nggak saran-saran untuk anak-anak gimana mungkin ini sih Bapak, izin ya teman-teman, kebetulan saya sebenarnya tidak dari distrik ini, saya dari pulau sebelah sama teman-teman. Kalau menurut saya sebenarnya dari dua item yang teman-teman kami ungkapkan tadi itu sebenarnya udah benar. Cuman mungkin benang merahnya adalah ketika memang nanti kita ingin mengadakan semisal sosialisasi, itu kan akan tetap dimungkinkan nih Bapak, baik di sini ataupun di pulau lain ataupun di distrik Pondok lainnya. Nah, cuman memang yang perlu kita mention adalah terkait dengan sosialisasi ini, kita tidak hanya ngomong gitu Bapak, tapi lebih ke ada prakteknya. Jadi ketika seperti workshop gitu Bapak, jadi misal kita mengadakan sosialisasi, ya sudah ketika sosialisasi itu kita coba mengait mereka dengan cara kita ajak interaksi atau berdiskusi lebih lanjut, atau juga kita bisa nih dengan kayak ini loh sebenarnya dampak dari narkoba itu apa gitu. Kita coba bawa relevansinya ke kehidupan yang lebih nyata. Karena memang kalau misal kita cuma kayak duduk set ngomong kayaknya bosan gitu, dan itu tidak karakter orang tuh akan kayak kaku dan kayak gitu doang. Jadi kita memang perlu untuk lihat dari top lainnya, yaitu kita libatkan mereka. Jadi kita bukan hanya mengajarkan mereka, istilahnya kita juga ngasih tahu itu tuh karena kita sama-sama belajar seperti itu. Harapannya adalah kita bisa sama-sama grow, bangun bersama, dan masyarakat yang ikut itu tuh mereka juga senang. Oh, kita ternyata bukan cuman diajarin nih, tapi kita ikut terlibat gitu. Entah nanti. Berarti intinya kalau kita sosialisasi jangan satu arah, harus interaktif, ya minimal kayak workshop ataupun ya kayak ada role play segala macam, gameplay segala macam ya. Makasih masukannya, ini jadi
bahan buat kita semuanya. Tahu nggak ada program Ananda Bersinar? Nggak tahu Bapak, Nggak baru tahu ya? dengar. Ini Apa itu? kebetulan kita kedatangan dari Ibu Direktur Advokasi yang membidangi masalah pencegahan juga. Beliau datang ke sini untuk melihat sejauh mana program-program yang sudah dilaksanakan di pusat dan di daerah. Kita akan mengawasinya. Kebetulan kita teman-teman dari mahasiswa. Ya, kita nih memang sebenarnya kita sudah punya literasi untuk anak usia dini. Jadi tapi memang nah ini yang mau kita kasih ke teman-teman SD di sini. Jadi kita punya boleh kalau mau lihat, tapi nanti kalau mau benernya jangan dibawa yang itu. Itu kalau ditinggal buat teman-teman di Mansinau. Jadi kalau mau nanti Mas Rizky aja kalau lagi mudik ya main Iya, di bawah ya. iya, Jadi iya. pencegahan. Kayak gini, ini kan ceritanya kan ada narkobanya nggak ada, tapi sebenarnya pesannya akan mengarah ke sana. Yang dua cerita, yang dua fabel. Nah, yang fabel ini dia cerita tentang si Payan sama Lamun. Jadi Payan itu penyu tempayan, kura-kura besar. Satu lagi Lamun itu ikan paus ya, ikan hiu paus. Jadi mereka bersahabat. Ini cerita tentang fabel dan sebenarnya ceritanya kalau di logika kita orang dewasa itu nggak boleh jajan sembarangan. Nah itu cerita tentang itu, tapi lebih ke fabel. Terus kalau yang ini apa coba kira-kira? Kalau dari POV kalian, kalau judulnya kayak gini, Mijil dan telur si Blorok. Mijil nih anak perempuan ini namanya Mijil. Iya. Telur si Blorok. Berarti apa kira-kira ceritanya? Kita biasanya kalau sekolah suka dimintakan bawa bekal ke sekolah daripada kita jajan cilor di depan sekolahan. Ya, instead of that kita bawa bekal yang dibuatin sama ibu kita. Even cuma telur ceplok itu ada rasa cintanya. Jadi artinya kayak kita membuat pembiasaan hidup sehat yang jadi tadi kan bilang dari simple things, dari role play. Nah ini yang kita lakukan sekarang sebenarnya. Jadi dan kita perlu banget dari BNN, teman-teman kan mahasiswa, semangatnya masih lebih ini ya, apalagi habis KKN gitu kan. Jadi ada kayak bisa nanti melakukan pengimbasan atau pesan-pesan seperti ini bisa nanti disampaikan juga, karena kita ada ini ya, sudah ada bukunya di Perpustakaan Nasional. Buku ini udah dari SBN. War on drugs for humanity.